Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Anissa Farah, biasa dipanggil dengan Anissa. Saya perawat yang dinas pada pagi hari ini. Saya dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Saya perawat yang akan merawat Bapak di rumah sakit ini. Nama lengkap Bapak siapa, Pak? Nama saya Edward Januar. Baik, Pak. Bapak sering dipanggil dengan? Saya Januar. Baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Saya sedikit tidak sehat. Baik, Pak. Dari data pengkajian yang saya baca, alasan Bapak masuk sini karena Bapak mengalami halusinasi. Kira-kira apa yang menyebabkan Bapak mengalami halusinasi ini? Sebenarnya akibat trauma masa lalu dan kadang stres juga. Baik, Bapak. Gejala-gejala apa yang Bapak alami sampai saat ini, Pak? Itu gejalanya seperti ada suara-suara. Baik, Pak. Seberapa sering Bapak mendengar suara-suara tersebut? Sering Berapa lama suara itu berlangsung? biasanya itu sekitar 15 menit itu suaranya terus muncul. Apakah Bapak merasa terganggu dengan suara-suara itu, Pak? Saya sangat merasa terganggu. Seberapa tidak nyaman Bapak saat mendengar suara-suara tersebut? Sangat tidak nyaman. Kira-kira suara itu yang Bapak dengar itu seperti suara yang seperti apa, Pak? Itu suaranya seperti mengejek saya itu. Apakah Bapak yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Saya yakin sih itu dari dalam kepala saya. Baik, Bapak. Apakah Bapak belum mengetahui cara mengolah halusinasi dengan benar? Saya belum mengetahui. Bagaimana cara Bapak mempraktekkan cara mengontrol suara-suara? Saya belum tahu. Baik, Pak. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik? Ya, boleh. Apakah Bapak bersedia? Ya. Apakah Bapak belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara yang tidak terdengar orang lain? Ya, saya belum bisa. Berapa lama kita mau berbincang-bincang, Pak? Bagaimana? Kalau 15 menit? Kepakan. Baik, Pak. Bapak ini berbincang-bincang di mana, Pak? Di sini saja. Baik, di sini saja ya, Pak. Hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana? Kalau kita latihan cara pertama dulu, yaitu cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Ya. Apakah Bapak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik? Belum tahu. Yaitu dengan cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas. Dengan latihan menghardik ini tujuannya yaitu agar Bapak bisa merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Yang harus disiapkan yaitu waktu, komitmen, kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau bersama orang lain. Caranya yaitu saya akan mempraktekkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu Bapak bisa mengulanginya ya, Pak? Ya, boleh. Begini, Pak, caranya. Jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar. Kata kamu suara palsu. Dengan cara menutup telinga, jadi seperti ini, Pak. Pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu. Baik, apakah Bapak sudah mengerti? Ya, saya mengerti. Baik, Pak. Coba sekarang Bapak praktekkan lagi, Pak. Apa yang sudah saya lakukan barusan ini. Nanti sambil menutup telinga, Ya. sambil bilang, pergi kamu suara palsu. Baik, Pak. Ya, seperti itu kan? Pak, jika ya Pak, Bapak sudah melakukan dengan baik dan benar. Ketika Bapak sedang di keramaian, katakan tidak di dalam hati saja, Pak. Jadi Bapak bisa mengatakan seperti itu supaya Bapak bisa menguasai halusinasi Bapak. Dalam hati saya. Ya, baik Pak, begitu. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah mengontrol halusinasi dengan cara menghardik ini, Pak? Perasaan saya cukup lumayan bisa mengontrol halusinasinya. Baik Bapak, apa ada sesuatu yang membuat Bapak halusinasi?
Bapak nanti coba bisa praktekkan latihan yang kayak tadi ya Pak. Jadi jika suara itu muncul lagi, Bapak bisa mengulangi teknik menghardik tadi yang seperti sudah saya ajarkan tadi ya Pak. Ya, baik. Bapak akan melakukan bisa dilakukan selama 3 kali sehari atau di saat suara itu muncul Pak. Bagaimana jika teknik menghardik ini kita masukkan ke jadwal harian Bapak? Boleh saja. Baik, apakah Bapak sudah tahu cara mengisi buku harian kegiatan Bapak? Tahu. Baik Pak, nanti Bapak jika melakukannya dengan secara mandiri, Bapak bisa menuliskan angka M di buku harian tersebut. Tetapi jika Bapak melakukan dibantu atau diingatkan oleh perawat, keluarga, atau teman Bapak, Bapak bisa menuliskan B. Jika Bapak tidak melakukan, Bapak bisa menuliskan T. Ya. Apakah Bapak mengerti? Ya, saya mengerti. Baik Pak, bagaimana kalau kita besok berbincang-bincang lagi tentang cara mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Bapak, besok saya akan kembali sekitar pukul 9. Waktu Bapak mau berapa lama? 15 menit saja seperti saat ini ya. Baik Pak, sama kayak sekarang ya Pak, 15 menit. Tempatnya Pak mau di mana? Di sini aja. Baik Pak, tempatnya di sini lagi ya Pak. Ya, Pak. Jika sudah cukup, saya izin pamit ya Pak. Ya. Terima kasih Pak.